Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nur Arifin dengan NIM 11970500029. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Toharoh, di mana materi ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas praktik ibadah. Oke, lanjut saja kita ke materinya. Yang pertama ada pengertian Toharoh ya. Pengertian Toharoh kalau menurut bahasa ya artinya membersihkan atau mensucikan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi itu berarti menghilangkan hadas dan najis gitu. Jadi toharo ini berarti kita itu harus bersih gitu ya, di mana terbebas dari kotoran atau najis baik yang bersifat terlihat seperti najis kayak air kencing dan lain sebagainya, atau yang bersifat maknanya aja gitu, kayak seperti aib atau maksiat gitu. Nah, intinya toharo adalah kita itu benar-benar bersih dan suci dari segala hadas maksudnya, dan najis ya. Atau dengan kata lain, membersihkan dan mensucikan diri dari segala kotoran ataupun hadas dan najis untuk yang dapat menghalangi kita dalam melaksanakan ibadah gitu. Oke. Selanjutnya dasar hukum toharo. Nah, dasar hukum toharo ini dalam Al-Quran dan As-Sunnah pun dijelaskan ya. Yang mana hukum bertoharoh ini yaitu wajib. Misalkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, di mana tafsir dari ayat ini menerangkan bahwa kita diperintahkan untuk beribadah dalam kondisi tubuh dan badan bersih gitu, dan suci dari segala kotoran ya. Nah, suci yang dimaksud tidak hanya badan saja, tetapi juga suci dari seluruh pakaian, tempat, dan lainnya. Yang mana menjaga kesucian merupakan hal yang disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah bakal memberi ampunan kepada hambanya yang berlaku demikian. Nah, dalam dalam as-sunnahnya gitu, akan dalam hadis sunnah, hadis Tirmizi, di mana yang artinya itu kunci sholat adalah bersuci gitu. Nah, dari beberapa dasar hukum toharo di atas, maka dapat dipahami bahwa bersuci atau bertoharo itu wajib dilakukan bagi setiap muslim yang ingin melaksanakan ibadah gitu kan. Oke, itu tadi hukum hukum toharo. Nah, adapun macam-macam serta tata cara bertoharo gitu kan. Nah, macam-macam toharo ini terdiri dari dua. Yang pertama ada toharo hakikiyah, dan yang kedua adalah toharo hukmiyah. Nah, toharo hakikiyah yaitu bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, serta tempat. Sedangkan toharo hukmiyah yaitu bersuci dari hadas gitu. Nah, pada toharo hukmiyah itu terbagi lagi menjadi 3 toharo. Yang pertama mandi, yang kedua itu wudhu, yang ketiga tayamum. Nah, yang mandi ini disebut dengan toharo kubro, sedangkan yang wudhu disebut toharo sugro. Nah, toharo di antara tengah-tengah keduanya ya disebut tayamum. Nah, oke, kita lanjut. Alat toharo ini tuh apa aja gitu ya? Dalam bertoharo, alat apa yang digunakan dalam bertoharo gitu kan? Yang pasti alatnya itu air ya gitu. Nah, airnya itu apa? Yang pertama di sini ada air mutlak ya. Jadi maksudnya bukan air ya, maksudnya hal yang digunakan dalam bersuci gitu, apa gitu. Yang pertama ada air mutlak.
gitu. Air mutlak itu apa sih? Air mutlak merupakan air yang mensucikan, yaitu air yang masih murni dan belum ada tercampur oleh sesuatu seperti najis dan sebagainya yang menyebabkan air ini tidak mutlak kembali gitu. Nah, apa saja sih air mutlak yang mensucikan ini gitu? Ada air laut, ada air hujan, ada air telaga, ada air sungai, ada air embun, ada mata air, ada air salju, juga misalkan ada air yang dia tuh berubah karena lama tidak mengalir, itu juga masih termasuk dalam air mutlak. Nah, selain air mutlak juga ada beberapa air yang bisa dipakai bersuci antara lain ya, terlepas dari air mutlak tersebut gitu ya. Misalkan ada air yang tercampur oleh sesuatu yang suci. Nah, itu juga masih dapat mensucikan si airnya. Kemudian ada air mustakmal. Nah, air mustakmal ini yaitu air yang sudah terpakai atau terjatuh dari anggota badan yang sudah berwudu gitu ya kan. Jadi misalkan si A nih sudah wudu, nah dia tuh air wudunya ditampung di bawah gitu kan. Nah, ditampung, nah air yang ditampung itu bisa digunakan untuk bersuci kembali gitu. Kemudian air yang terkena najis. Nah, air yang terkena najis ini bagaimana dulu gitu. Misalkan air yang dia banyak najisnya terus rubah bau, warna, rasanya. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Namun sebaliknya misalkan baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya juga tidak berubah, itu masih mensucikan dan masih bisa digunakan untuk bertoharoh gitu. Oke, lanjut ya. Ada air air yang banyak gitu ya. Air yang banyak yang mana jumlahnya itu mencapai 2 kula. 2 kula di sini yaitu 321 liter. Nah, air yang kula ini jelas dia baik untuk bagus untuk mensuci kalau bertoharoh juga. Yang selanjutnya ada air yang tidak diketahui kedudukannya. Nah, berdasarkan pada hal tersebut itu juga masih bisa digunakan untuk bersuci. Namun alangkah baiknya kalau ada alternatif lain yang lebih misalkan kalau ada air keran, mending memakai air keran tersebut daripada kita tidak mengetahui air ini jenisnya apa gitu. Nah, selanjutnya dari tadi kan udah air mutlak dan rentetannya apa saja gitu kan. Selanjutnya ada tanah. Tanah yang suci ini dapat digunakan. Tanah yang suci seperti apa sih? Tanah bumi, tanah pasir, atau batu, tanah berair, juga itu dapat digunakan bersuci asal tidak ada najis dan kita benar-benar mengetahui bahwa di sana itu sudah bersih dan tidak ada kotoran apapun gitu. Nah, lanjut ke tata cara bersuci. Pertama ada yang namanya istinja ya. Istinja itu adalah bersuci dengan air ya, yang artinya kita membersihkan najis berupa kotoran yang ada atau menempel pada tubuh kita gitu, terutama pada tempat yang berupa yang mengeluarkan kotoran seperti dubur dan kubul ya, dimana anggota tersebut kotor dan wajib dibersihkan dan dihilangkan dengan menggunakan air atau lainnya yang mensucikan juga. Kemudian selain selain istinja, kemudian ada berwudu. Nah, fardu wudu ini nanti dulu sebelum kita ke fardu. Nah, wudu ini kita gunakan untuk menghilangkan hadas kecil yang ada di tubuh kita untuk kita melaksanakan sholat kepada Allah. Nah, adapun fardu dari wudu yaitu ada 6.
fardunya. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut, yang keempat mengusap sebagian rambut atau kepala, yang kelima membasuh kedua kaki maksudnya. Dan yang terakhir yaitu tertib. Adapun sunnah-sunnah dari fardu wudhu ini yaitu di luar dari niat, di luar dari fardu wudhu gitu. Itu merupakan sunnahnya. Oke. Nah, setelah tadi istinja, wudhu, adapun tayamum. Nah, tayamum ini yang berarti sengaja, ya kan. Sedangkan menurut istilah tayamum berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibilang tayamum ini pengganti wudhu atau alternatif bersuci apabila kita tidak menemukan air, tidak ada air di satu wilayah, kita tidak air dan kita ingin melaksanakan ibadah, kita diperbolehkan bertoharo dengan tayamum. Nah, apa sih tayamum ini? Bagaimana cara tayamum gitu? Untuk wudhu kita sudah tahu niatnya karena kita sering melakukannya. Sedangkan tayamum kita jarang. Juga bagaimana sih gitu ya kan? Niat tayamum seperti apa gitu? Niat tayamum itu seperti apa? Nah, niat tayamum itu ya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma istibahati lillahi ta'ala. Itu niat dari tayamum. Nah, tayamum ini tata caranya pertama kita membaca basmalah, kemudian kita membaca niat bertayamum tadi, kemudian meletakkan kedua tangan di tanah atau di debu satu kali begini. Terus kita ke sini, terus kita ke bawah lagi gitu. Ingat saya seperti itu. Kemudian debu yang ada di tangan tiupkan di telapak tangan, baru masukkan debu ke wajah dan ke tangan seperti tadi. Kalau ke tangan tadi seperti ini, kalau nggak salah ya. Jadi seperti ini lagi, terus ke sini. Begitu kalau nggak salah. Itu ya. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.